Anak-anakku sekalian, di video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar pelajaran 9, mari melaksanakan sholat, dengan subtema keutamaan sholat dan subtema makna bacaan sholat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak akan jelaskan masih di tema yang sama, yaitu pelajaran 9 tentang mari melaksanakan sholat. Akan tetapi dengan subtema bahasan selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester kedua atau semester genap. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembahasan ini, kalian diharapkan menjadi seorang yang pertama, menghindari perilaku tercela sebagai implementasi dari pemahaman ibadah sholat. Kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, selanjutnya Bapak akan jelaskan subtema hari ini, yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Anakku yang soleh dan solehah, jika kalian benar-benar paham arti dari tiap bacaan sholat, maka kalian akan dengan mudah mengimplementasikan atau menerapkan hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat? Berikut Bapak jelaskan. Adapun perilaku yang mencerminkan pemahaman sholat yaitu pertama, kebajikan terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, kebajikan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah A. Melatih kekompakan. Anak-anakku sekalian, sholat 5 waktu atau sholat wajib untuk seorang laki-laki, jika tidak ada uzur syar'i, wajib sholat berjamaah di masjid. Anak-anakku sekalian, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sebab pahalanya berkali lipat dibanding sholat sendirian. Ketika sholat berjamaah, makmum harus melakukan gerakan sholat sebagaimana imam memimpin sholat berjamaah. Dan makmum tidak sah sholatnya jika mendahului imam. Seluruh makmum melakukan gerakan sholat sesuai gerakan imam tanpa mendahuluinya. Sebelum sholat dimulai, maka shaf atau barisan sholat harus rapi
dan rapat sebagai syarat sah dan sempurnanya sholat, dan hal tersebut harus disadari oleh makmum. Anak-anakku sekalian, kekompakan dalam sholat tersebut dapat dijadikan teladan sebagai contoh kekompakan ketika kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika kerja bakti, maka tidak boleh ada anak-anak yang leha-leha atau bermalas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu dan bekerja sama agar kerja bakti tersebut segera selesai dengan baik dan hasil yang maksimal. B. Mematuhi perintah ketua kelompok. Anak-anakku sekalian, ketika sholat berjamaah, makmum harus mengikuti gerakan imam, tetapi tidak mendahului imam atau gerakan yang menyelisihi imam. Anak-anakku, kepatuhan saat sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya agar tujuan kelompok dapat tercapai. C. Tidak marah jika dinasehati. Anak-anakku sekalian, ketika sholat berjamaah, terkadang imam lupa baik bacaan ataupun gerakan. Maka makmum segera harus mengingatkannya. Ketika dalam posisi sholat, maka ada cara tersendiri dalam mengingatkan imam, yaitu dengan makmum berucap Subhanallah. Setelah itu, imam akan sadar kesalahannya dan segera memperbaikinya. Anak-anakku sekalian, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ketika bekerja atau bermain bersama teman-temanmu. Kalian harus sadar bahwa kalian atau teman kalian bisa berbuat salah dan tidak marah ketika ada yang menasehati. Hal tersebut dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. D. Suka mendoakan teman. Sholat diakhiri dengan ucapan salam, diikuti kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Anak-anakku sekalian, salam adalah ucapan untuk keselamatan, keberkahan, dan segala kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kita untuk saling mendoakan sesama teman dan sesama muslim. Dengan saling memberikan salam, berarti kita saling mendoakan. Dengan kalian saling memberi salam, maka akan bertambah akrab dengan teman-teman. E. Menepati janji. Anak-anakku sekalian, sholat berjamaah lebih utama dikerjakan di awal waktu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, janganlah kalian suka menunda-nunda sholat. Anak-anakku, sebagai orang beriman, serasa mempunyai janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat waktu sholat telah tiba. Ia akan bersegera menepatinya jika azan telah berkumandang. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada orang lain. Karena kebiasaan itu akan secara otomatis tertanam dalam diri kalian. F. Meningkatkan rasa solidaritas. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kewajiban sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan. Apakah kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, atau tidak sedang bepergian, safar atau sedang bepergian, sehat ataupun sedang sakit sekalipun. Anak-anakku sekalian, bahkan saat salat di masjid, siapa saja yang datang lebih dulu, maka ia berhak menepati shaf atau barisan paling depan. Anak-anakku sekalian, ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jemaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya
mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat berikutnya, yaitu 2. Menghindari perilaku tercela. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat dengan pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut dapat diartikan pula bahwa sholat mencegah perilaku tercela. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berikut sikap tercela yang harus dan wajib kalian jauhi, yaitu A. Sikap suka mengungkit-ngungkit pemberian. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jika kalian melakukan sholat secara ikhlas, maka sholat kalian akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang khusyuk dan ikhlas akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Anak-anakku, apabila ikhlas sudah tertanam dalam diri kita, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain. Anak-anakku sekalian, sikap ikhlas juga berarti tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau diremehkan orang lain, atau juga ketika berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang telah diberikan, sebab semua itu karena amal yang dilakukan adalah ikhlas hanya karena Allah semata-mata. B. Sikap suka meremehkan teman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ibadah sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga tidak boleh meremehkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan manfaatnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, termasuk meremehkan teman-teman kita. C. Sikap ingin menang sendiri. Anak-anakku sekalian, saat sholat berjamaah di masjid, barang siapa yang datang lebih dulu berhak menempati shaf di mana yang ia inginkan. Adapun orang yang datang belakangan berhak menempati shaf yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri, dan ia tidak boleh menggeser atau meminta jemaah lain pindah ke tempat lain dikarenakan ia akan menempatinya. Sikap inilah yang melatih kita untuk menghilangkan sikap egois ataupun ingin menang sendiri. Anak-anakku sekalian, sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. D. Sikap suka mencuri. Anak-anakku sekalian, sikap berikutnya yang harus kalian jauhi yaitu suka mencuri. Anak-anakku sekalian, dalam setiap gerakan sholat harus dilakukan secara tumakninah. Tumakninah yaitu sikap sholat yang tidak terburu-buru dalam setiap gerakan sholat. Anak-anakku sekalian, setiap gerakan sholat harus dilakukan secara sempurna dan tidak boleh mendahului imam. Anak-anakku sekalian, barang siapa yang sholatnya tidak tumakninah, maka orang tersebut dinamakan sebagai orang yang mencuri dari sholatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aswa'un nasi syarikotal ladzi yasriku min sholatihi. Qalu ya Rasulullah
wa kaifa yasriku min solatihi? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Artinya, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mencuri dari sholat? Rasulullah SAW bersabda, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Sikap suka mengganggu teman. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Anak-anakku sekalian, kalian harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kalian sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kalian akan terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Sikap suka meminta-minta. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sikap selanjutnya yang kalian harus jauhi adalah sikap suka meminta-minta. Anak-anakku sekalian, ketika kalian sholat, kalian sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Oleh karena itu, maka kalian tidak patut meminta-minta kepada selain Allah. Anak-anakku sekalian, sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Sikap suka berbohong. Anak-anakku sekalian, sikap berikutnya yang harus kalian jauhi yaitu sikap suka berbohong. Anak-anakku sekalian, kalian bisa saja berbohong kepada orang lain. Akan tetapi, sebenarnya kalian tidak bisa berbohong kepada diri kalian sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, seseorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sholat kalian selalu diingatkan ketika akan berbohong, kalian akan teringat terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian akan mengurungkannya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, selesai sudah penjelasan materi pelajaran 9 dengan tema Mari Melaksanakan Sholat, dengan subtema yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak harap setelah kalian memahami materi dalam video ini dan pemaparan penjelasan pada video sebelumnya, kalian menjadi seorang muslim dan muslimah yang pertama, memahami keutamaan sholat. Kedua, memahami makna ibadah sholat. Ketiga, memberikan contoh-contoh makna sholat. Dan keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.